Masih ngomongin soal judi, terkhusus untuk lo yang berproses berhenti dari judi, gue mau kasih tahu salah satu aliran filsafat yang bisa membantu lo segera berhenti dari judi, yaitu Stoikisme. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang dipopulerkan oleh Zeno sejak abad 3 sebelum Masehi. Gue gak akan bahas lebih detail lagi soal Stoikisme. Lo bisa cari dan lo bisa pelajari tentang Stoikisme secara khusus melalui buku Filosofi Teras. Yang mau gue kasih tahu dalam video ini adalah hal-hal yang bisa lo praktekkan dari aliran Stoikisme untuk memperkuat motivasi lo berhenti dari judi. Judi apapun, judi darat, judi online, judi slot, judi poker, togel, dan lain-lain. Alasan gue sendiri membahas soal Stoikisme kepada lo semua adalah karena gue sangat yakin bahwa Stoikisme dan praktek-prakteknya itu bisa bikin lo lebih mudah menjalani proses berhenti judi online atau judi apapun. So langsung aja, praktek pertama dari Stoikisme adalah menerima kegagalan. Udahlah, kita akui aja, gua sama lo itu sama. Kita sama-sama pernah gagal dan wajar sebagai manusia kita menerima kegagalan, mengalami kegagalan, bahkan mungkin lebih dari satu kali. Karena masuk ke dalam perjudian, itu adalah sebuah kegagalan. Kita gagal mengontrol diri kita gagal memimpin diri kita ke hal-hal yang baik. Karena gue yakin bahwa lo dan gue sama-sama tahu bahwa judi itu gak ada untungnya sama sekali. Konsekuensi logis dari judi adalah ketika lo menang, lo akan kecanduan, ketika lo kalah, lo akan penasaran. Jadi, terimalah kegagalan lo, gak apa-apa. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kegagalan dalam bentuk apapun. Salah satunya kita sebagai orang yang pernah terjerumus ke dalam perjudian, terimalah bahwa kita pernah melakukan itu dan mulai berubah. Praktik Stoikisme yang kedua adalah perbanyak mendengarkan. Percaya atau enggak, ketika kita kecanduan judi, kita tuh ribet sama pikiran kita sendiri. Pengen deposit lah, pengen inilah, pengen itulah, pengen menang, pengen ngebalikin modal, dan lain-lain. Hingga akhirnya, omongan orang lain, nasihat orang lain, pembelajaran dari orang lain, semua itu gak ada yang masuk sama sekali. Makanya, mulailah ajak diri lo untuk lebih mendengarkan orang lain. Lewat manapun. Salah satunya ketika lo nonton video ini, lo sedang mempraktikkan Stoikisme. Lo sedang berupaya untuk lebih banyak mendengar daripada lo berkutat dengan pikiran lo sendiri. Praktik Stoikisme yang ketiga adalah kurangin ngeluh. Lo udah kalah, gak usah banyak ngeluh. Lo udah kehilangan banyak uang, gak usah banyak ngeluh. Wajar kok kita sebagai manusia gagal. Wajar kok kita sebagai manusia pernah terjerumus ke hal-hal yang salah. Tapi yang harus diingat adalah, masa iya kita mau bertahan dalam kesalahan itu? Untuk sesekali ngeluh sih gak apa-apa, wajar lah. Namanya manusia kan punya rasa capek, punya rasa kecewa. Tapi kalau lo terus-terusan ngeluh karena lo kalah judi lah, lo ngeluh karena lo kehilangan banyak uang, lo kehilangan harta benda lo, bahkan mungkin lo kehilangan keluarga lo, ya udah, itu semua udah berlalu. Kurangin ngeluh lo, perbaiki semua itu mulai dari sekarang. Itu adalah cara dan jalan yang terbaik. Praktik Stoikisme yang keempat adalah seleksi hal-hal yang gak perlu. Dalam Stoikisme ada yang namanya dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada banyak hal yang gak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan persepsi kita terhadap dunia ini. Dan banyak banget juga hal-hal lain yang gak bisa kita kendalikan. Jadi fokuslah ke diri lo sendiri, fokuslah untuk berubah, fokuslah untuk jadi lebih baik, fokuslah untuk move on dari judi, apapun bentuknya. Lakukanlah segala macam cara agar lo bisa berhenti judi. Salah satunya dengan nonton video-video gua tentang tips berhenti judi lainnya. Itu bisa jadi salah satu referensi buat lo. Daripada lo terus mikirin kegagalan yang gak bisa lo ulang lagi, mending lo fokus ke diri lo sendiri untuk berubah jadi lebih baik. Praktek yang kelima, praktek Stoikisme yang terakhir, yaitu cukup. Lo bisa cukupkan diri lo dari judi. Berhenti deposit, berhenti buang-buang uang, berhenti jual barang. Cukupkanlah kekalahan lo sampai di sini aja. Gak usah ada rasa dendam untuk lo bisa ngebalikin semua hal yang telah hilang dari diri lo. Cukupkan itu semua, ikhlaskan semua itu pelan-pelan, dan mulailah menjalani kegiatan lain yang lebih positif. Dan tanamkan dalam pikiran lo bahwa lo gak bisa kaya dari judi, lo gak bisa sukses dari judi, yang ada adalah lo kalah. Dan cukupkanlah kekalahan lo sampai di titik ini aja. Gak usah lebih dari ini. Segitu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Lo bisa pelajari lebih lanjut soal Stoikisme dan cara prakteknya
di buku Filosofi Teras atau di video-video YouTube ada banyak banget orang yang membahas soal stoikisme. Sekali lagi, di video ini gue hanya memantik pikiran lo dan diri lo untuk mau berubah. Gue gak mau menggurui lo punya hak atas diri lo sendiri untuk berubah atau enggak. Tapi harapan gue adalah lo pasti mau berubah jadi orang yang lebih baik dan berhenti dari judi. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya kecil maupun besar. Sampai ketemu di video banyak bahas lainnya. See ya.